Oke, teman-teman semuanya, kita mulai acaranya untuk mengefektifkan waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wal qudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Rahma. Saat ini saya diamanahi untuk memandu diskusi pada kesempatan kali ini yang diadakan oleh kelas literasi Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan, yang mana bertemakan manajemen data yang mungkin nanti akan Mbak Madia Reni Sulaiman. Betul, Mbak? Nanti saya panggil apa? Mbak Madia, Mbak Reni, atau apa ya? Cukup Reni saja, Mbak Reni. Oh, Reni. Baik, siap. Oke, sebelum saya mengenalkan pemateri lebih lanjut, mungkin izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Pak Taufik, kemudian pengenalan singkat terkait dengan materi, penyampaian materi oleh pemateri, sesi diskusi, dan terakhir kesimpulan serta penutup. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman di webinar kali ini dengan tema manajemen data atau data manajemen. Oke, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Pak Taufik selaku Ketua Lab HI untuk menyampaikan sambutannya. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Mbak Reni. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu nih untuk sharing ke teman-teman di HI Unpas. Puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual, lagi-lagi di ruang virtual untuk kelas literasi pertemuan ketiga di semester genap ini, karena di semester sebelumnya sudah ada 4 kali pertemuan. Salawat dan salam tak lupa pula kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi lanjut, ya, atau melanjutkan diskusi yang sudah dari yang sebelumnya, Mbak Reni, kita tentang apa itu kualitatif, bagaimana cara mencari data, gitu ya, kemudian bagaimana memahami dalam konteks keHI-annya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Mbak Reni ini beliau dari Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI. Mungkin kalau tidak salah sebut Mbak Reni ini dari perpustakaannya Mbak Reni ya, dari perpustakaannya. Jadi teman-teman, kalau saya boleh bilang teman-teman sangat beruntung karena akan dibimbing langsung oleh Mbak Reni yang berpengalaman dalam pengolahan data di perpustakaan, bagaimana cara mencari data di perpustakaan, baik dalam konteks fisik maupun nanti dalam konteks digital. Nah, karena eranya digital, mungkin nanti Mbak Reni akan lebih banyak membahas tentang literasi digital kali Mbak ya. Bagaimana cara mencari literasi-literasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana cara mengolah data yang baik dan benar. Nah, itu yang penting. Karena Mbak Reni dalam pertemuan ini dan yang sudah-sudah yang mengikuti kelas literasi ini dari lintas angkatan, Mbak. Ada angkatan 2017 yang sekarang ini mereka sedang menyusun skripsi. Nah, seperti ini, ada Anissa ini lagi menyusun skripsi, Mbak. Kemudian ada angkatan 2019 yang sekarang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ilmiah. Nah, jadi banyak dari mereka, dan ini kami rekam, Mbak. Kami akan share ke YouTube supaya nanti teman-teman yang lain yang mungkin berhalangan hadir untuk langsung sharing dengan Mbak Reni, mereka juga bisa melihat kembali rekaman ini. Dan kami berharap teman-teman juga dapat memanfaatkan dengan baik atau sebaik mungkin bagaimana cara mendapatkan data dan langsung ditanyakan kepada Mbak Reni. Nah, Mbak Reni ini
pengalaman yang cukup banyak ya. Kemarin sudah ada Mas Fuad yang sharing, ada Bang Devri juga ya. Sebelumnya Mbak Reni ada Pak Hamdan Bashar. Jadi teman-teman juga saya yakin akan sangat beruntung ya untuk mengikuti kelas literasi ini. Salam dari pimpinan prodi kami, Mbak Reni. Mohon maaf tidak bisa ikut bergabung di sini karena saat ini juga kami sedang menguji proposal, Mbak. Ada di ruangan sebelah. Jadi kami bagi-bagi pos nih. Ya, mohon maaf untuk beliau-beliau tidak dapat hadir di sini. Tapi saya yakin teman-teman dari yang sudah-sudah antusiasnya baik, bagus, Mbak. Mudah-mudahan antusias teman-teman dalam kelas literasi pertemuan kali ini juga akan jauh lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Reni, teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, dan teman-teman yang sudah membantu di Laboratorium Hubungan Internasional. Terima kasih banyak sudah ikut terlibat dalam pengembangan dalam kelas literasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas sambutannya. Sebelum lanjut kepada diskusi, mungkin saya akan sedikit mengenalkan kepada teman-teman tema kita hari ini ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Taufik terkait dengan kelas literasi, di mana kita tahu teman-teman yang namanya literasi itu sangat penting, di mana kita katakan itu adalah sebuah kemampuan untuk membaca, menulis, kemudian memahami suatu informasi atau ide-ide. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Taufik bahwasannya di era digital kali ini, itu kemampuan mendapatkan informasi sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya karya tulis yang baik bagi penulis gitu kan, itu tentu harus mendapatkan manajemen data yang baik pula gitu, entah itu validasi terkait bukti data-data tersebut. Nah, kali ini teman-teman bakal dibahas diskusinya oleh Mbak Reni ini gitu. Lebih jauh mungkin nanti teman-teman bisa bertanya, dan maka siapkan bagi teman-teman yang udah ready nih untuk mendengarkan, siapkan alat tulisnya karena sayang banget kalau misalkan ini dilewatkan ya. Nah, kemudian izinkan saya mengenalkan Mbak Reni mungkin ya. Beliau ini adalah pustakawan Data Riset Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang kita kenal LIPI. Kemudian beliau lulusan atau sarjana Eshum Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan 2013, kemudian S2 Master of Science di University of London pada tahun 2018 sampai 2019. Dan kalau saya melihat terkait pengalaman beliau begitu luar biasa ya, banyak. Tapi yang saya catat untuk dalam waktu dekat ini yaitu pustakawan pertama pada tahun 2016 sampai sekarang, kemudian kurator data dari 2019 sampai dengan sekarang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan pengenalan materi dan pemateri. Mungkin lebih jauhnya akan dibahas oleh Mbak Reni itu sendiri. Kepada Mbak Reni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa atas pengenalan singkatnya. Kemudian Pak Taufik juga telah hadir dan memberikan kesempatan untuk sharing terkait data manajemen. Karena sifatnya data manajemen itu luas, kalau Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian tahu bahwa ada siklus sendiri khusus, dan yang karena siklusnya sangat panjang, sepanjang kegiatan penelitian, maka untuk sesi kali ini saya akan lebih fokus ke yang ada hubungannya dengan data manager. Jadi nanti kita dalam posisinya kolaborasi antara peneliti, akademisi maupun mahasiswa untuk berkolaborasi dengan pustakawan sebagai data manager. Jadi saya mungkin izin sharing sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu, apa gimana? Siap, sudah. Sudah. Oh, iya. Terima kasih. Jadi saya mulai terlebih dahulu. Jadi karena kita topiknya adalah data manajemen dan
seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data manajemen itu luas sekali, dan untuk yang best practice yang kita lakukan itu adalah melalui RINLIPI. RINLIPI itu apa? Repositori Ilmiah Nasional singkatannya. Dan ini merupakan repositori data penelitian di Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan saat ini saya memang posisinya sebagai pustakawan data riset PDD LIPI, juga sekalian untuk menjadi koordinator dari RIN ini, juga sebagai subkoordinator dari pemeliharaan data dan karya ilmiah. Jadi kalau misalnya dari judul tersebut terlihat ya, sehari-hari saya pekerjaannya adalah mengelola data. Dan ini bahannya juga saya adopsi dari BIMTEK LIPI, di mana bahannya sama dengan saat kita melakukan sosialisasi RIN kepada para peneliti di dalam LIPI maupun eksternal LIPI. Mungkin saya next sebentar. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada siklus ya, siklus yang sifatnya memang berulang. Dan kalau kita lihat juga teman-teman yang mungkin sudah di tahun akhir atau sedang menyusun disertasi, itu pasti cukup familiar dengan metode-metode penelitian, di mana tahapan kegiatan penelitian itu dari kita membuat dulu, seperti merencanakan, membuat proposal, kemudian kita bisa mengumpulkan data dan menganalisis datanya. Tapi selama di tahap awal, dimanapun itu, pasti kita akan menghasilkan data. Baik itu data hasil kita analisis mungkin tinjauan literatur atau literatur ilmiah, kemudian berbagai hal data mentah yang kita hasilkan, apalagi di pengumpulan data. Kalau misalnya kita berbicara di HI atau mungkin ilmu sosial humaniora, itu datanya cukup beragam ya, bisa literatur secondary ini, tulisan, kemudian bisa wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Tergantung metodenya. Nah, kalau agenda kali ini, jadi kita sifatnya lebih ke top down. Kita bisa melihat pertama bagaimana pentingnya data penelitian. Dan di LIPI sendiri kita selalu menggaungkan FAIR Principles. Nanti apa itu FAIR Principles nanti akan dijelaskan. Kedua, karena sifatnya top down tadi, kita lihat kebijakan data di Indonesia dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa berkaca di global. Kemudian kita baru best practice-nya nih, kita ketahui RIN itu seperti apa dan pemanfaatannya seperti apa. Terakhir, kurasi data penelitian. Kalau teman-teman biasanya mendengar kurator museum atau kurator event dan lain-lain, itu pasti istilahnya menjaga kualitas ya. Jadi kurasi data di sini adalah menjaga kualitas data yang biasanya kita terima bulky atau tidak teridentifikasi. Jadi lebih singkatnya seperti itu maksudnya. Lalu kalau kita tahu data secara general itu adalah new currency, bahkan new oil gitu. Sangat berharga, mau teman-teman bentuk datanya privasi, pribadi, kemudian data marketing dan lain-lain itu sangat berharga. Lalu bagaimana dengan data penelitian? Nah mungkin saya agak intermezzo sedikit, kita main ke menti.com, teman-teman dengan gadgetnya mungkin bisa ke halaman berikut, mungkin bisa masukkan angka 5423-1929 di menti.com. Ini saya cek ombak dulu ya, teman-teman yang udah gabung dan ingin mengetahui lebih lanjut manajemen data, bisa ke menti.com dengan HP ataupun new tab dari laptopnya, ke menti.com dan masukkan kode 5423-1929. Nah, di sini teman-teman akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda makan siang hari ini? Karena saya pribadi tahu bahwa namanya materi siang itu cukup ya agak ngantuk, tapi mudah-mudahan walaupun materinya ini cukup berat dan mungkin agak teoritis dan praktis, teman-teman tidak ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan dengan yang udah pada makan siang, konsentrasinya lebih tinggi, dan yang lain yang belum, maaf ya ada 3 orang saya lihat di sini, itu mudah-mudahan bisa keep up ngikutin kegiatannya.
Jadi mungkin saya next dulu ya. Nah, di menti.com yang tadi akan langsung refresh otomatis. Teman-teman akan muncul nih pertanyaan, di mana sih teman-teman biasanya menyimpan data penelitian? Mungkin yang biasanya nih yang lagi di kampus berikan tugas, esai, ataupun grup kelompok itu biasanya melakukan menyimpan data atau menyimpan file D ada di mana biasanya. Ada yang SSD, G Drive, paling umum sekali ya. Kemudian, Google Drive, hard disk, cloud storage, banyak ya. Ini yang untuk kaum milenial paling rely sekali sama namanya cloud. Jadi cukup cukup tahu lah bahwa karena sifatnya praktis dan maksudnya sudah ada enak ya kita remote juga dengan WFH dan lain-lain, itu biasanya pakai G Drive untuk bisa bergabung. Mungkin baru 13 orang yang gabung, nanti teman-teman yang lain, tadi saya lihat ada sekitar 30 orang, bisa tetap dengan akses ke menti.com, masukkan 5423-1929. Mungkin saya cukupkan di sini dulu, saya lanjut ke slide selanjutnya. Tapi teman-teman yang melihat sudah akses di menti.com bisa disimpan dulu karena nanti ada kuis lanjutan. Nah, ini mungkin sudah terlihat lagi ya slide yang sebelumnya. Gimana Mbak Lutfi? Terlihat, Mbak. Sudah, Mbak, terlihat. Terima kasih. Ya, jadi tadi data-data yang teman-teman simpan ternyata kebanyakan di komputer dan Google Drive ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pertanyaannya flashback nih, di mana Anda menyimpan data hasil penelitian? Berkaca ke beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya, bencana gitu istilahnya, itu ada di University of Southampton, itu ada kebakaran di tempat yang tidak bisa di-recovery datanya. Jadi semua hard disk, laptop, dan lainnya itu hilang sudah, bahkan yang fisik bentuknya. Dan ini sangat sayang sekali, apalagi namanya penelitian, udah ada keluar dana, dan lain-lain. Dan juga kita lihat di kanan, ada cash reward dari Lost Backpack, di mana orang yang kehilangan ini adalah seorang PhD yang sudah mengumpulkan data selama 5 tahun dan dia hanya membackup datanya tuh di laptop dan hard drive yang disimpan di ini backpacknya. Kan sayang sekali ya 5 tahun penelitian hilang sudah begitu. Dan terakhir di tengah ada penelitian rekan-rekan kami terdahulu bahwa peneliti itu umumnya menyimpan di cloud, hard disk, USB, CD, PC, bahkan berkas kertas catatan. Dan yang kita kotakin merah ini adalah unreliable storage management, di mana storage ini tidak reliable untuk bisa kita simpan datanya. Tapi yang paling banyak pasti cloud ya, tadi teman-teman ya. Kenapa cloud itu termasuk tidak reliable atau tidak bisa kita benar-benar 100% percaya? Karena ini sebenarnya masih dimiliki pihak ketiga. Jadi istilahnya dari sisi keamanan data maupun data kita itu sudah dimiliki juga oleh pihak ketiga tersebut. Gimana dengan data penelitian yang sensitif? Maka dari itu, fasilitas penyimpanan lembaga itu menjadi satu hal yang perlu kita consider gitu, apalagi penelitian yang tadi ada sifatnya sensitif atau politik atau bahkan anonimitas dari responden kita atau informan kita itu perlu kita jaga. Nah, di sini juga ada beberapa artikel di mana hampir 80% data penelitian yang dibiayai pemerintah itu hilang sudah dari 20 tahun terakhir. Kalau teman-teman mungkin tanya ke rekan-rekan yang lebih senior, mungkin siapa dosen dan lain-lain, kalau ditanya apa penelitian Bapak 20 tahun yang lalu itu ada di mana sekarang? Apakah masih ada?
ini data mentahnya ya, jadi bukan hasil output dari seperti artikel, laporan penelitian, dan lain-lain. Itu saja itu masih kita perlu jaga ternyata. Dan seperti yang tadi, ada kebakaran di universitas ataupun afiliasi, istilahnya tempat institusi di mana menyimpan penyimpanan data. Yang terakhir, apakah kita masih bisa publish suatu penelitian jika kita kehilangan datanya? Apakah itu masih sah saat seseorang ingin melakukan penelitian lanjutan saat orang pihak ketiga tersebut menanyakan, saya ingin melanjutin penelitian ini nih, kira-kira raw data yang terdahulu yang Bapak Ibu tulis di mana gitu. Nah terus kita nanti mungkin, wah udah masuk ke folder ABCD yang nggak tahu di mana itu gitu. Jadi merecallnya susah. Nah, maka dari itu di sini RIN hadir untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan itu. Jadi di RIN ini kita sudah banyak berkolaborasi, dan juga karena atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kita adalah pembina peneliti. Jadi selain concern sama data-data penelitian, kita juga concern dengan setiap aspek penelitian yang dilakukan. Dan tidak hanya di badan litbang ataupun pusat penelitian, tapi juga di universitas yang melakukan penelitian, bahkan akademisi, dosen, maupun mahasiswa. Maka dari itu, kita di LIPI sendiri, kita tuh punya banyak banget pusat penelitian, dan yang paling banyak itu pusat penelitian biologi datanya. Bisa ber-MM-an data, karena bentuknya memang raw data sekali, DNA dan lain-lain itu fotonya ada. Nah, kita juga kolaborasi dengan rekan-rekan misalnya di GUTE, karena kita sedang ada pandemi, kita juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Lalu juga data yang kita punya itu sangat beragam, sosial humaniora, kekayaan hayati, oceanografi, dan lain-lain. Yang perlu kita highlight di sini adalah kita juga kolaborasi dengan rekan-rekan pengelola jurnal yang menggunakan open journal system. Jadi di RIN ini sangat bisa sekali diakomodir jika teman-teman yang ingin memasukkan naskah, biasanya kan suka ada supplementary files. Jadi naskahnya itu bisa ditemani oleh dataset atau raw data mentah yang dimiliki teman-teman untuk bisa disimpan juga. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab kita saat melakukan penelitian, datanya pun ada, jadi bisa sah gitu. Dan datasetnya pun cukup banyak, yang muncul itu ada 3.000, tapi yang di dalam rekan-rekan bisa, karena sifatnya penelitian itu ada yang ongoing atau ada yang di close. Jadi teman-teman yang misalnya memiliki data sensitif bisa benar-benar 100% di close, ditutup, jadi tidak terlihat, tapi metadatanya masih ada. Mungkin karena sifatnya ini masih pengenalan awal, nanti teman-teman akan lebih mengetahui gimana sih RIN yang saya masukkan tadi, gitu. Nah, ini adalah FAIR yang saya sebutkan, FAIR Principle, bahwa setiap data yang kita miliki, ataupun bahkan karya itu sifatnya mungkin naskah, artikel, tulisan, dan lain-lain, itu harus findable, kemudian accessible. Mungkin yang ini masih kita bisa penuhi ya, bisa disimpan di repositori, misalnya perpustakaan di Universitas Pasundan atau di tempat yang bisa diakses. Tapi gimana dengan pernyataan interoperable dan reusable? Apakah data yang kita miliki, saya highlight lebih ke data fokusnya, apakah data itu bisa ditemukan di mana saja dan bisa langsung diproses saat kita share? Dan apakah data itu bisa di-reuse? Kan kalau teman-teman biasanya mengambil data Excel 1 dan 1000 data row-nya, kemudian itu apa artinya? Biasanya teman-teman yang ingin melakukan kegiatan lanjutan atau penelitian lanjutan bingung, ini gimana baca data ini gitu. Nah, ini sih yang LIPI sedang gaungkan agar peneliti bisa mengaplikasikan dua hal yang terakhir ini. Dan di Wiley sendiri, Wiley memberikan contoh di mana data sharing itu ada beberapa level. Bahkan jurnal-jurnal internasional itu sudah memberikan mandat bahwa saat seseorang ingin mensubmit satu artikel penelitian, mereka harus bisa menyatakan bahwa itu datanya siap di-sharing, siap disebarluaskan.
dan data itu bahkan sudah di peer review. Jadi jika teman-teman yang biasa memasukkan naskah artikel di jurnal, bahkan jurnal nasional Indonesia, mungkin beberapa belum ada menerapkan ini, tapi jika kita ingin lebih go internasional, ini kita harus siap menyiapkan data-data seperti ini. Nah, kalau misalnya kita flashback ke belakang, pemilik data itu siapa sih? Biasanya hampir mungkin 90% merasa milik dirinya sendiri, yaitu peneliti. Tapi jika kita berada atau bekerja di satu instansi, itu pasti kita datanya juga dimiliki lembaga afiliasi. Apalagi jika kita didanai oleh eksternal. Lalu ada pertanyaan juga, data mentah apa sih yang dimaksud gitu. Jadi misalnya teman-teman membuat esai nih, esainya itu adalah hasil karya teman-teman. Itu bukan sebuah data. Tapi untuk meramu misalnya mungkin 10 halaman tersebut, teman-teman pasti melakukan analisis, data mentahnya itu bisa berbentuk hasil lab, ataupun bahkan hasil pencarian literatur, tapi bukan literatur yang benar-benar di-download kemudian ada mungkin 20 literatur lalu disimpan di situ, bukan. Tapi dari 20 itu menjadi satu analisis mungkin penyempurnaan abstrak atau literatur review, hasil review dari ke-20 literatur itu. Kemudian bisa juga hasil dari wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud repository data yang bisa diakomodir di RIN. Nah, kemudian kenapa RIN Data First? Di sini kita ingin memudahkan efisiensi temu kembali data. Tadi teman-teman yang biasanya nyimpan di mungkin komputer atau Google Drive yang nggak terstruktur namingnya itu akan bingung. Oh, data saya kemarin saya simpannya di sini, apalagi ada revisi gitu. Kan bingung sekali ya. Mungkin teman-teman yang lagi skripsi atau itu pasti akan merasa sekali. Kemudian kita juga tadi kepemilikan data itu ada lembaga, dan itu juga dimiliki oleh institusi, repositori institusi. Dan yang pasti kita akan bisa mengikuti FAIR Principle tadi dengan interoperability bahwa kita bisa connect dengan API ke sistem yang lain. Dan keamanan, setiap data yang teman-teman keluarkan itu adalah hak kekayaan intelektual teman-teman dan perlu dijaga, apalagi bentuknya masih ide. Nah, kalau ide ini bisa dijaga melalui lisensi, kita menggunakan Creative Commons, jadi akan langsung terdeteksi jika teman-teman mengeluarkan ide, bahkan itu pun walaupun masih draft, itu bisa langsung diberikan. Dan aksesnya bisa memang terbuka, moderate, setengah, ataupun benar-benar tertutup. Kualitasnya juga dijaga, jadi ada metadata di setiap keilmuan. Kalau teman-teman tahu bahwa LIPI itu cukup banyak puslit, apalagi di universitas juga fakultas gitu. Ilmunya beda-beda, bahasannya beda-beda, metadatanya juga harus khusus, apalagi data biologi, data sosial, itu akan berbeda. Dan kita juga mengakomodir kurasi data. Nanti kurasi data akan lebih diperjelas. Dan ada persistent identifier. Kalau teman-teman pernah submit ke jurnal atau artikel jurnal itu, setiap itu pasti akan memiliki DOI. Istilahnya setiap digital objek digital itu pasti punya uniknya yang bisa kita recall kembali. Tapi kita nggak menggunakan DOI, tapi kita menggunakan tipe lain yaitu handle. Kemudian reputasi. Jadi tidak hanya artikel, data pun bisa menjadi matriks gitu. Jadi teman-teman datanya yang bisa kita ingin FAIR Principle itu benar-benar diimplementasikan, makanya reusable itu bisa di-highlight dengan menggunakan citasi data nantinya. Dan tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 bahwa nanti setiap para pelaksana penelitian itu wajib melakukan wajib serah simpan, di mana itu salah satu untuk dukungan terhadap penyimpanan di repositori data itu. Dan yang kita highlight ini ada segitiga, di mana kita teman-teman biasanya kan melakukan deposit data, tapi publish data dan sharing data itu sifatnya opsional. Makanya adanya lisensi, kemudian open close access tadi. Nah, ini tampilan dari RIN.
Kalau teman-teman penasaran RIN itu seperti apa, bisa langsung ke rin.lipi.go.id, lalu bisa eksplor lebih lanjut. Teman-teman bisa baca kebijakannya, user manualnya, bahkan kurasinya bagaimana. Dan ini Creative Commons yang teman-teman biasanya lihat ada di image ataupun data online. Ada yang diberikan sisi BY, kemudian hingga yang paling lengkap NCND. Nah, biasanya data-data penelitian itu kita berikan yang paling lengkap karena sesuai kebutuhannya sih. Apakah itu bisa dikomersialkan, apakah bisa diganti atau diadaptasi, itu semuanya kewenangan dari pemilik data. Nah, yang terakhir ini ada NDI, National Digital Identifier. Jadi teman-teman yang tadinya misalnya teman-teman memasukkan satu raw data, satu wawancara, satu kuesioner, satu lagi data foto. Setiap 3 foto itu akan diberikan identifier dan sifatnya unik. Dan itu per dataset. Dataset itu kumpulan data, kemudian per files. Jadi semuanya akan langsung terdeteksi dan bisa di-recall. Nah, ini bentuk sitasi data yang saya sampaikan tadi, bahwa misalnya teman-teman membuat tulisan ini dan langsung judulnya sekian. Bahwa misalnya ini adalah skripsi teman-teman judulnya. Dan ini merupakan satu file, tapi ini satu dataset. Jadi misalnya skripsi teman-teman memiliki sekitar 100 files, dan ini dimasukkan dalam satu folder dataset. Dan bentuknya sitasi data. Dan ini adalah kebijakan yang tadi bahwa di pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang digagas oleh Ristek BRIN maupun LIPI, bahwa setiap ini wajib serah dan wajib simpan ini wajib dilakukan oleh pertama penyandang dana, kedua SDM Iptek, itu siapa lagi yang pasti yang melakukan penelitian ya. Kemudian ketiga, kelembagaan Iptek, tidak hanya ke Puslit, Balitbank, dan lain-lain, tapi juga universitas dan bawahannya. Dan yang terakhir, nomor 8, pengolahan data ini dilaksanakan dengan sistem informasi Iptek nasional yang terintegrasi secara nasional. Salah satunya adalah bisa menggunakan RIN ini, begitu. Nah, untuk metadata, kita bisa, karena cukup banyak ya metadata itu, kita dari RIN itu mengakomodir beberapa keilmuan. Khususnya kalau misalnya kita bicara di HI Unpas, yaitu tentunya berhubungan dengan metadata yang sosial dan humaniora. Jadi bisa diakomodir keunikan dari setiap datanya. Nah, mungkin tadi cukup berat atau cukup banyak informasi yang diberikan, tapi mau intermezzo lagi nih, napas sebentar. Kita main ke Menti lagi. Saya sharing lagi ya. Teman-teman siapin tadi HP gadgetnya, bisa ke Menti. Saya lanjut ke next itu, wah baru 3-4 yang bergabung. Mungkin saya tunggu dulu sampai 10. Jadi bisa ke yang tadi, ke menti.com, lalu masukkan 54231929. Tadi kita kalau flashback lebih sesuai agenda ya, bicara gimana sih pentingnya data, terus teman-teman yang memproduksi data tiap harinya itu gimana mengelolanya. Dan saya sendiri masih kewalahan, tapi namanya data penelitian, apalagi data yang terus bertambah, itu pasti perlu kita cicil. Gimana bisa di-recall dan lain-lain. Mungkin baru 14 orang, kita next dulu ya. Ada pertanyaan lanjutan nih. Berikut adalah pemilik data primer, kecuali. Tadi kan ada pemilik data ya. Pemilik data itu bisa teman-teman sendiri, lalu siapa lagi? Kita lihat
yang benarnya adalah, wah, gerak cepat ya, banyak juga yang nggak terkecoh. Bahwa ada kata kecuali di sini, ternyata peneliti juga itu pemilik data, penyandang dana, pemberi dana, kemudian institusinya. Jadi yang kecuali itu adalah si user yang menggunakan kembali data itu tidak memiliki data. Kita lanjut, mungkin kita lihat dulu siapa pemenangnya ya. Wah, ini siapa ya, Dude dan Rafli, selamat. Yang paling cepat itu yang biasanya paling konsentrasinya tinggi ya. Pertanyaan kedua, pada undang-undang tadi 2019 tentang Sismas Iptek, wajib serah dan wajib simpan terdapat dalam pasal. Nah, kalau ini sih, kalau ada yang lihat karena tadi kecil tulisannya, mungkin ada yang mendengar, tadi saya menyampaikan itu berapa, pasal berapa. Wah, banyak yang terkecoh. 40 gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau melihat kebijakan data bisa cek di Sisnas Iptek pasal 40. Nah, ini Vina dan Prince mengejar. Oh, Cake juga. Lalu pertanyaan ketiga. Berikut adalah fair principles, kecuali. Tadi ada yang mau kita kejar nih. Baru 2 yang terakomodir di Indonesia, tapi kalau bisa melalui repositori data ini, 2 terakhir, I dan R-nya bisa terakomodir. Siapakah? Yang benar integrated, iya harusnya sih interoperable, karena memang harus bisa digunakan oleh sistem lainnya, tidak hanya integrated saja. Lalu siapakah? Ada yang mengejar? Oh, banyak yang mengejar ya. Tetap Vina dan si Jude ini yang bisa nomor 1. Lalu pertanyaan keempat. Berikut level standar metadata yang didukung oleh RIN Data First. Wah, tadi cukup singkat saya sampaikan bahwa metadatanya itu cukup beragam, hampir semua ilmu yang kita cover. Tapi ini ada kecuali. Saya berikan detiknya agak lama ya, karena memang banyak. Ada geospasial, citasi metadata, social science humanities, natural metadata, astronomi, astrofisik, dan jurnal metadata. Tricky di sini nih. Wah, banyak yang kejebak. Dan natural metadata, harusnya life science metadata. Yang terakhir, ini leaderboard-nya. Wih, kejar-kejaran ya. Next, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kelima. Apakah kepanjangan RIN? Biasanya pertanyaan terakhir tuh lebih sulit, tapi ini siapa yang paling cepat biasanya? Wih, ada yang udah submit, cepet juga ya. Karena cukup panjang kepanjangannya. Jadi, Story Ilmiah Nasional, betul. Waduh, ada yang ngarang jauh banget. Yang benar Repository Ilmiah Nasional. Dan dalam bahasa Indonesia. Jadi pemenangnya, wih, Arsyid, selamat. Apakah bisa mengejar? Ternyata tetap Vina pemenangnya, selamat ya. Kita tadi udah intermezzo, balik lagi ke
ke teori best practice sekarang. Tadi kan sifatnya masih teori dan pengenalan ya. Lalu gimana sih RIN itu gitu? Kalau misalnya teman-teman melihat kalau misalnya di LIPI itu kan memang orang-orangnya lebih ke penelitian. Nah, kalau di sisi saya itu sebagai data manager, memang yang untuk mendampingi para peneliti untuk bisa mengelola datanya. Jadi di setiap kawasan, kita sebutnya kawasan atau pusat penelitian di LIPI, itu masing-masing memiliki pustakawan datanya yang mendampingi dan juga membantu baik administratif maupun analisis dari data yang mereka miliki gitu. Bahkan kita ada layanan data yang cukup banyak. Tapi yang saya highlight di sini adalah lebih ke RIN Data First. Karena tadi saya sampaikan bahwa siklus penelitian itu cukup panjang, bahkan dari perencanaan hingga analisis. Tapi kalau kita bahas ke analisisnya juga teknis dan sifatnya umum ya, jadi kayak sesuai keilmuannya. Jadi makanya saya fokuskan ke gimana kita bisa at least menyimpan data, mendokumentasikan data teman-teman yang tadi lebih reliable-nya ternyata di mana. Jadi teman-teman bisa lebih menjaga datanya hingga terakses jangka panjang. Nah, di RIN Data First ini memang aplikasinya berbasis web yang digunakan untuk berbagi, melestarikan, mengutip, mengeksplorasi, dan menganalisis data. Dan ini dibuat agar datanya bisa tersedia untuk orang lain. Jadi data teman-teman bisa di-sharing dan secara official menjadi ide teman-teman secara utama. Dan ini sifatnya tidak hanya bisa individu tapi juga tim. Misalnya ada kelompok penelitian ataupun nanti mungkin di lab HI itu ada beberapa kelompok penelitian bisa juga membuat data first-nya sendiri. Jadi peneliti, jurnal, penulis data, penerbit, distributor data dan lembaga terkait bisa menerima kredit akademik dan fasilitas dari web terkait data yang dimiliki. Nah, jadi apa itu data first? Jadi data first itu bisa dibilang folder utama. Jadi wadah utama untuk kumpulan dari beberapa dataset. Dataset itu kumpulan data dan atau kumpulan data first. Jadi bisa jadi sub data first. Kalau kita analogikan di sini mungkin ini bisa jadi Unpas, kemudian ini bisa jadi per fakulti atau prodi atau lab juga. Dan ini nanti di setiap lab pasti akan ada kumpulan project penelitian itu bisa disebut dataset yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peneliti, departemen, jurnal, dan organisasi. Lalu di dalamnya tadi ada dataset. Dataset itu apa? Dataset adalah wadah untuk menyimpan dan mengelola data, dokumentasi, bahkan kode jika misalnya bentuknya coding, dan deskripsi metadata yang menggambarkan dataset tersebut. Jadi misalnya tadi teman-teman biasanya nyimpan di Google Drive. Kita naming ABCD. Lalu kita nggak tahu nih bahwa namingnya hanya mewakili judul awalnya. Padahal di dalamnya itu bisa dideskripsikan metadata. Jika teman-teman tahu metadata itu ada field-field yang menggambarkan misalnya siapa penulisnya, siapa tim intinya, kemudian linknya di mana, kemudian bisa merujuk kemana, itu metadatanya dideskripsikan di sini. Dan RIN juga menyediakan metadata untuk dataset berdasarkan jenis dan atau kategori dataset itu sendiri. Jadi di sini benar-benar dideskripsikan. Nah, kenapa kita perlu deskripsi ini? Teman-teman kalau misalnya tadi tahu bahwa naming juga salah satu bentuk retrieval atau temu kembali data, tapi tidak cukup hanya dengan naming, tapi juga perlu ada metadata, sehingga datanya juga bisa lebih valuable gitu, bernilai, dan bisa kita jadikan istilahnya citasi data dan bisa di-reuse kembali. Nah, files itu tadi tipe datanya. Bisa berbagai tipe, jadi di RIN sendiri itu bahkan tipe SPSS dan coding pun bisa. Dan setiap orang, kontributor kita sebutnya, dapat memasukkan atau mendepositkan seluruh jenis file data termasuk teks, suara, gambar, video, dan sebagainya dalam berbagai format. Dan tidak ada batasan, tapi kalau misalnya memang besar, itu sekali upload misalnya terkait jaringan juga bisa 18 GB atau lebih juga bisa. Dan kita juga memfasilitasi auto convert. Jadi misalnya teman-teman yang biasanya dulu pakai Word 2000
terus jadi tiba-tiba 2013 akhirnya nggak bisa kebaca lagi. Nah ini ada auto-convert-nya dan menjadi file yang berbeda. Dan dapat diatur aksesnya, filesnya juga sharingnya, sehingga pemilik data juga dapat mengatur akses dari tiap file data penelitian. Nah ini versioning data. Tadi misalnya teman-teman ada nih skripsi atau dokumen tipe data yang ada revisi pengembangannya, semuanya akan terekod dari versi 1 hingga versi akhir. Dan jika ada versi perubahan sedikit, hanya akan jadi versi 1.1. Tapi jika perubahan besar, major, kita bilangnya itu versi 2. Dan setiap data yang sudah publish itu tidak bisa dihapus, karena tadi kita bilang bahwa itu adalah ide ya, ide yang muncul dan bisa dilihat publik. Tapi jika sudah publish, teman-teman bisa mendeaksesi namanya, jadi mengembalikannya ke dalam lagi, ke bawah permukaan, sehingga tidak bisa dilihat publik. Nah, ini bentuk implementasi yang realnya, bagaimana pengelola jurnal bisa melinkkan OJS dan RIN, sehingga setiap teman-teman yang memasukkan artikel jurnal, naskah artikel, bisa juga menambahkan supplementary file-nya. Dan itu akan langsung connect otomatis ke RIN, jadi akan membuat dataset baru. Nah, terakhir, kenapa perlu kurasi data? Yaitu memastikan quality assurance. Kalau misalnya kita ada quality control dan quality assurance memastikan kualitas, itu gimana sih caranya kita melihat data itu agar lebih berguna dan bisa digunakan hingga jangka panjang? Kalau data kurasi sendiri, itu bisa kita lihat definisinya sebagai pengelolaan data yang aktif maupun ongoing, jadi berproses ya. Dan itu dilakukan sepanjang siklus dari kegiatannya dan penggunaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin datanya istilahnya long term, itu bisa menggunakan tahapan kurasi data ini. Pertama, teman-teman harus mengecek dulu gimana sih data apa saja yang dimiliki teman-teman dan memahami setiap datanya. Yang kemudian kita bisa, misalnya teman-teman sebagai satu tim itu memerlukan komunikasi dengan pemilik data. Misalnya teman-teman jadi data manager, kemudian tidak tahu nih maksud dari data ini apa, apalagi kalau kita ya di LIPI sebagai pustakawan data juga harus mengetahui tipe datanya, misalnya data kebumian, data yang kita tidak tahu bahkan file extensionnya apa, itu bisa kita request dan augment itu tambahkan. Jadi pengertian dari kurasi data itu adalah bagaimana manajer data bisa melengkapi data, deskripsi metadata, dan memastikan bahwa saat dipublikasi atau dipublish ke publik itu bisa berkualitas. Kemudian transform juga, misalnya tipe datanya tidak terbaca atau corrupted gitu, tidak bisa dibuka, itu perlu kita transformasikan atau ubah kembali. Evaluasi dan mendokumentasikan setiap tahapan. Jadi tidak hanya tahapan riset secara keseluruhan, tapi tahapan gimana teman-teman mengelola data, menganalisis data, perubahannya, dan lainnya. Jadi kita balik lagi nih ke tahapan tadi, gimana teman-teman membuat, kemudian mengappraise, menilai data tadi, kemudian menganalisis, mengingest hasil dari datanya. Lalu karena kegiatannya memang ingin data tersebut long term bisa diakses, tentunya di aksi preservasinya itu adalah menyimpannya, kemudian memastikan bahwa ia bisa diakses dan bisa dibaca, atau kalau tidak bisa dibaca bisa diubah sesuai dengan misalnya mungkin tadi Word 2017 tipenya, kemudian jadi 2013 hingga bisa dibaca lagi. Nah, tahapan ini sebenarnya bisa kita simpelkan menjadi kurasi maupun preservasi. Dan itu adalah tahapan yang berulang, sehingga yang tadinya dataset yang teman-teman miliki bisa menjadi bahan untuk penelitian lanjutan atau juga penelitian yang lebih ongoing atau lebih panjang lagi untuk penambahan pengetahuan di bidangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
perlu saya highlight lagi bahwa good research itu butuh good data. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian yang baik, datanya pun harus di-manage dengan baik. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cukup beratnya topik data manajemen, walaupun itu baru dibahas kecil terkait preservasi data dan gimana manajemen data selama berlangsungnya penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Reni, makasih banyak ya udah sharing terkait dengan data manager, mungkin ya manajer data. Dan jujur untuk saya pribadi juga baru tahu gitu terkait dengan hal-hal tersebut. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang baru tahu atau mungkin udah tahu sebelumnya. Tapi di sini kita buka sesi diskusi dulu. Mungkin 2 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan teman-teman bisa langsung open mic atau chat di box chat box, maaf. Silahkan teman-teman. Ya, ada tidak teman-teman? Boleh kalau malu-malu, biasanya kalau misalkan malu-malu boleh di chat box, silahkan. Atau biar lebih jelas, boleh di open mic-nya. Mungkin mau ini juga yang konsultasi apa namanya terkait yang lagi ongoing skripsi. Oh iya. Atau saya Lutina itu salah satunya. Dan tugas-tugas sebaiknya teman-teman atau mau sharing juga selama ini menyimpannya apakah cukup baik atau gimana ya di laptop masing-masing gitu. Untuk kedepannya kalau bisa memang harus yang itu memastikan bahwa keilmuan kita bisa terdokumentasi gitu. Nah, ini ada nih di chat box dari Nisa ya. Data yang kita simpan di RIN, apa bisa ditemukan di mesin pencarian seperti Google atau lainnya? Kemudian ditampung dulu mungkin ya Mbak Reni. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ratu Shipa, kalau RIN data itu apa menyimpan seluruh data dari orang-orang yang meneliti data, apa ada mahasiswa juga? Kalau RIN data itu apa menyimpan seluruh data dari orang-orang yang meneliti data atau ada mahasiswa juga? Begitu mungkin ya pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya Mbak, ini Assalamualaikum dari Alipsar. Waalaikumsalam. Punten, apakah data ini ada masa kadaluarsanya? Nah, mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan Mbak Reni. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Izin langsung jawab ya. Terima kasih kepada Mbak Nisa yang menanyakan gimana sih apakah data yang disimpan di RIN itu bisa terindeks Google. Kita bilangnya indeksasi. Jadi kalau misalnya seperti teman-teman yang mungkin pernah mengalami submit jurnal, kemudian disimpan di Open Journal System, itu akan otomatis terindeks Google karena ada API-nya dan lain-lain akan terbaca langsung. Sama halnya juga dengan RIN. Kalau misalnya satu dataset berjudul X yang disimpan misalnya dipublikasi di satu artikel jurnal, kemudian jurnal itu sudah nge-link interoperable dengan RIN, maka dia akan supplementary files-nya akan masuk ke dalam RIN secara otomatis sebagai satu dataset. Nah, dataset itu akan langsung terindeks ke Google juga karena sudah
otomatis juga memiliki identifier, persistent identifier yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap objek digital akan langsung diberikan link handle. Kalau misalnya tadi ke yang data citation, itu kan ada bentuknya referensi ya, seperti misalnya teman-teman kalau udah familiar dengan bentuk format referensi seperti apa American Psychological dan bentuk lainnya, itu data pun bentuknya formatnya akan seperti itu, ditemani dengan judul dan link terhadap DOI-nya kalau kita bilang, ke handle bentuknya. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ratu Syifa, bahwa apakah RIN data itu menyimpan seluruh data dari orang-orang yang melakukan penelitian mungkin? Apakah mahasiswa juga bisa? Sebenarnya bisa sekali ya. Kalau misalnya teman-teman dulu afiliasinya mungkin saat ini di Unpas, tapi nanti di pekerjaan misalnya ada yang berhubungan dengan penelitian juga, itu bisa dengan afiliasi lain. Jadi semisal Unpas saat ini belum memiliki dataverse-nya sendiri, teman-teman bisa mendaftar dengan login atau sign up ke RIN. Kemudian saat sign up itu statusnya masih ke file downloader. Jadi teman-teman bisa mendownload data apa saja yang sudah ada di RIN. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membuat sendiri dataverse folder dari penelitian teman-teman, itu bisa dibuat atas nama teman-teman. Misalnya Mbak Anissa Dataverse. Jadi setiap penelitian Mbak Anissa dengan setiap proyeknya yang akan berbeda-beda datasetnya, itu akan bisa disimpan dan terbuka sekali, dan sifatnya pun gratis gitu, karena dari LIPI kita selaku instansi pemerintah sangat mendukung gimana preservasi dokumentasi. Tadi ada di awal ya, adanya bencana, gimana data penelitian hilang tanpa jejak, apalagi publicly funded itu benar-benar dana pemerintah yang nilainya bisa jutaan, ratusan juta rupiah gitu, dan outputnya berbentuk artikel. Lalu gimana datanya yang bulky itu? Nah, itu perlu kita dokumentasikan dan disimpan. Bahkan kita jadikan sebagai aset yang sangat bernilai. Nah, dari situ mahasiswa pun jika memang concern terhadap ini bisa membuat sendiri dataverse, atau kita bisa mengikuti afiliasi. Atau misalnya di Unpas juga sudah memiliki repositori data, itu sangat terbuka sekali untuk bisa menyimpannya. Selama ini yang kita kenal itu biasanya repositori karya. Jadi teman-teman yang di perpustakaan saat lulus biasanya diminta untuk memasukkan disertasi atau skripsi ataupun tesisnya, itu biasanya dimasukkan ke dalam perpustakaan dan disimpan agar long term bisa diakses, dan bentuknya adalah repositori karya. Tapi yang kita bahas di sini RIN sebagai repositori data, jadi benar-benar murni data mentah. Kalau mau di-link-kan itu bisa sekali, misalnya tadi seperti OJS, nanti datasetnya di sini di RIN akan nge-link ke artikel X. Nah, kalau misalnya dataset misalnya skripsi disimpan di repositori perpustakaan Unpas misalnya, akan ada disiapkan saja bentuk linknya, lalu bahwa ini adalah datasetnya ke repositori karya X gitu sih. Jadi sangat terbuka sekali gimana kita bisa mendokumentasikan data-data itu. Kemudian Alifsar Nur Fauzi menanyakan apakah data ini ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kita lihat data yang kadaluarsa itu bisa dibilang data yang bisa berkelanjutan kali ya. Misal kalau dalam hal kita berbicara konteks saja sih, keilmuan sosial, tentu pasti ada kadaluarsanya. Semisal dalam hal ini kita membahas politik di mungkin data kependudukan gitu ya. Data kependudukan di tahun 2019 hingga 2020, lalu diambil dari statistik BPS, kemudian kita olah dan kita ambil hanya yang kita butuhkan sesuai topik kita. Misal data kependudukan, siapa saja yang
untuk kesehatan dan lain-lain, kita fokusnya kesehatan saja. Itu bisa kita ambil secuilnya, lalu kita analisis. Itulah yang dimaksud data yang dimiliki, ide yang dimiliki teman-teman dan bisa digunakan kembali oleh teman lainnya yang ingin nge-flashback data sosial di tahun itu. Itu yang dimaksud reuse. Kalau data scientific itu berbeda lagi gitu. Kalau misalnya data coronavirus yang tadinya itu SARS sekian dibandingkan dengan data SARS yang dulu 2000 sekian, itu akan berbeda dan bisa menjadi dasar atau referensi untuk analisis lanjutan. Itu sih yang dimaksud dengan apakah data itu punya kadaluarsa apa tidak. Tapi sampai saat ini menurut saya sendiri pribadi, data itu tidak ada yang kadaluarsa, karena jika mungkin 50 tahun kemudian ada yang mencari topik atau fokus data yang kita maksud, yang dulu kita teliti, kemudian akhirnya bisa digunakan kembali kemudian hari, itu why not gitu. Itulah yang dimaksud preservasi yang long term dan bisa digunakan kembali. Jadi sifatnya cukup panjang, begitu. Mungkin Mbak Anissa ada pertanyaan lainnya sebenarnya? Ini mungkin ada tanggapannya dari Nisa yang bertanya pertama, Nisa sama Nisanya. Boleh Mbak Nisa ini bisa open mic langsung, barangkali ada yang belum jelas dari para penanya untuk merespon gitu ya, merespon atau menanggapi. Ini dari Mbak Nisa, kalau di chatbox tadi sempat dengar bahwa ada proses kurasi data. Bisa dijelaskan mekanismenya, apa data yang masuk di RIN ada proses kurasi, begitu katanya. Saya izin jawab aja langsung ya, Mbak Anissa ya. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang karena kita sifatnya saat ini saya sebagai subko pemeliharaan data dan karya ilmiah, jadi di LIPI sendiri kita ada prosedur untuk kurasi data. Karena sifatnya peneliti itu dibiarkan untuk fokus pada pengumpulan data dan analisisnya. Jadi kita yang biasanya melakukan pendampingan di dalam kegiatan penelitian bisa membantu mengkurasi data. Tapi semisal kita tidak punya tim nih data manager gitu kan. Data manager itu pun perlu kualifikasi khusus yang benar-benar bisa menyimpan rahasia, istilahnya tidak tiba-tiba bocor datanya gitu ya. Dan juga harus masuk ke dalam kelompok penelitian. Jadi biasanya kayak suka ada SK, tim peneliti ABCD, kemudian data manajernya E gitu. Jadi itu yang lebih istilahnya formal ya. Tapi kalau misalnya kita sifatnya individu dan kemudian kita pemilik datanya yang hanya bisa mengakses nantinya di dalam RIN, misalnya Mbak Anissa dengan skripsinya hanya saya nih yang bisa mengakses, tidak bisa yang lainnya. Kayak misalnya publik ataupun teman atau rekan yang Mbak Anissa, asalkan dia memang tidak diberikan akses. Jadi di situ akan ada permission, grant access, yang biasanya bisa diberikan kepada kontributor atau kolaborator dari tim. Misalnya ternyata Mbak Anissa saat membuat skripsi juga bentuknya tim gitu, kelompok 3 orang. Nah, itu 3 orang itu yang hanya bisa mengakses datasetnya. Lalu tahapan kurasi itu memastikan bahwa metadata ataupun setiap informasi yang muncul di dalam satu dataset itu benar bisa di istilahnya syah lah ya. Kalau lebih sah, datanya benar bahwa itu hasil ide kita. Kalau kita bisa fokusnya ke intelektual, hak kekayaan intelektualnya benar milik kita, itu bisa kita poles agar bisa dibaca publik dengan lebih baik, atau close aja, close access, ditutup saja karena mungkin di dalamnya ada data sensitif. Misalnya kalau kita bilang mungkin agak sensitif data terorisme misalnya. Kemudian terorisme ada nama orangnya atau siapapun kejadian apapun terdokumentasi
situ di dalam satu dokumen itu tentunya nggak bisa dibuka karena menyalahgunahi keterbukaan informasi publik. Kalau kita lihat juga Undang-Undang 14 2008 terkait KIP, bahwa kita nggak bisa membuka informasi yang mengganggu misalnya keamanan negara, atau misalnya kalau di bidang biologi itu ada kalau gajah atau harimau yang langka di Sumatera, kemudian nanti peneliti biologi itu menampilkan koordinat longitudinal daerahnya, itu tidak boleh juga. Jadi benar-benar data manager maupun pemilik data, makanya data management skill itu perlu dipoles lagi ke teman-teman bahkan mahasiswa maupun para pelaksana penelitian untuk bisa lebih aware terhadap sensitivitas data yang mereka miliki gitu. Bisa saja itu sensitif dan tidak bisa dibuka ke publik. Itu yang sifatnya close access. Makanya kurasi ini sangat tahapan yang sangat perlu dilakukan hati-hati. Makanya tadi ada proses request dan augment, di mana di request itu kita perlu menanyakan nih, sebagai data manager ya posisinya, kepada pemilik data yang di dalam kelompok penelitian kita, Bapak ini apakah ada data sensitif di sini, Bapak Ibu? Terus kalau datanya ada sifatnya nama, anonimitas, misalnya data kesehatan, itu perlu kita anonimkan, bahkan kita hapus gitu. Itu pun perlu kita seleksi lebih baik lagi. Itu baru per files atau per datanya. Belum data yang sifatnya mungkin kalau kebumian atau data-data besar itu perlu kita lihat. Dan lebih kompleks lagi ada data video ataupun data yang sifatnya audio ya, karena memang harus kita cek benar-benar bahwa tidak ada hal yang disalahgunakan nantinya atau tidak sesuai dengan kebijakan regulasi yang ada di Indonesia terkait informasi publik. Mungkin itu untuk Mbak Nisa. Oke. Mungkin ini Mbak Nisanya nggak bisa open mic katanya. Kemudian dari satu pertanyaan lagi dari Mbak Ervina Yunita, kalau mau mencari dataset dari RIN, bagaimana caranya ya? Gitu kan, Pak. Iya, terima kasih Mbak Ervina. Bahwa kalau misalnya teman-teman tertarik dan ingin menerapkan FAIR Principles tadi, bahwa ternyata data itu bisa loh di reuse atau menjadi referensi untuk penelitian lanjutan, itu bisa banget teman-teman ke rin.lipi.go.id, kemudian bisa search langsung, tapi itu yang muncul baru data-data yang benar-benar diizinkan oleh peneliti atau pemilik data untuk bisa publish atau go up, naik ke permukaan istilahnya. Jadi banyak sekali data-data yang masih di bawah permukaan yang sifatnya sensitif tadi satu, yang kedua memang masih ongoing. Jadi karena kita banyak sekali di LIPI itu pusat penelitian maupun mungkin kerjasama eksternal yang di luar LIPI, kita juga bekerjasama dengan BPPT, banyak sekali ya. Saya juga nggak bisa menyebutkan satu-satu. Mereka juga yang memproduksi data, itu ada yang dengan kuratornya mereka di sana itu juga menutup data yang sifatnya sensitif. Nah, saat teman-teman masuk itu bisa langsung search apapun topik atau kata kunci yang teman-teman sesuaikan dengan keilmuan teman-teman atau interestnya, kemudian akan ketemu tuh beberapa dataset yang muncul. Nah, di situ teman-teman kalau misalnya belum login atau belum sign up, tidak akan bisa mendownload datanya. Tapi setelah teman-teman punya akun RIN, itu bisa merequest download bilangnya. Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan penelitian terkait kependudukan tadi di Jawa Barat tahun sekian, kemudian teman-teman, ini agak bisa menjadi referensi kuat nih untuk penelitian saya. Lalu teman-teman lihat datasetnya, metadatanya, apakah beneran cocok dengan penelitian teman-teman. Lalu dilihat filesnya, biasanya ada sekitar mungkin 5-6 files bentuknya Excel, foto, video, ataupun lainnya.
itu bisa dilihat bentuk field metadatanya, keterangannya, deskripsinya apa. Nah, itu bisa teman-teman download jika memang open. Tadi kan ada open access, terbuka jadi bebas bisa di-download. Tapi kalau misalnya moderate atau close access, teman-teman itu harus melakukan request download. Jadi request access, nanti sepemilik data, si orang yang melakukan penelitian kependudukan di Jawa Barat tadi, bisa melihat notifikasi, oh ada yang ingin melanjutkan penelitian saya di bidangnya, di bidang ini, bisa saya izinkan atau tidak ya, gitu. Nah, itu tergantung si pemilik data apakah kewenangannya untuk bisa mengizinkan itu atau tidak. Jadi memang sifatnya kompleks, tapi di luar negeri sendiri itu sudah jadi hal yang lumrah ya, karena mereka sangat concern dan sangat mengapresiasi kekayaan intelektual, bahkan ide setiap orang itu benar-benar bisa dijadikan referensi atau disitasi ulang untuk menjadi pengembangan pengetahuan lanjutan. Begitu sih. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, itu mungkin ya Mbak Elvina, kalau misalkan ada tanggapan lebih lanjut silahkan, karena masih ada waktu, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali. Sambil menunggu teman-teman nih, saya juga mau nanya Mbak Dani terkait dengan boleh tanggapi. Oh, boleh. Silahkan Mbak Ervina. Ya, makasih penjelasannya Mbak apa tadi? Mbak Madia Reni ya. Afwan, ini saya mau menanya, kalau misalnya kan kita nih kan ya kami kan peneliti juga, tapi di lembaga lain gitu. Misalnya kita mau menggunakan datanya dari LIPI, itu mekanismenya gimana ya? Apakah mesti bersurat atau kita bisa mengakses bebas langsung yang dari website LIPI itu, dari website RIN-nya itu, Mbak? Iya, Bu. Bisa saya izin langsung jawab? Boleh. Makasih. Makasih Mbak Vina. Jadi semisal Ibu menemukan data set yang cocok, tadi saya sampaikan bahwa Ibu bisa langsung saja mengklik request access. Jadi request access itu nanti si pemilik data yang akan meng-grant access, jadi memberikan akses kepada Ibu. Karena saya pribadi misalnya nih, saya ternyata tidak di dalam kelompok penelitian itu, saya pun tidak bisa membukanya gitu, tidak bisa melihat datanya itu yang benar-benar bisa di-download ya, tapi metadatanya saya bisa melihat selaku kurator kurasi data karena melakukan kurasi. Jadi misalnya saya ditugaskan untuk sebagai data manager di kedeputian sosial gitu. Saya bisa mengakses datanya, tapi saat saya melihat dataset di mungkin kebumian, kedeputian kebumian, saya tidak bisa melihatnya, bahkan hanya bisa melihat judul dataset dan metadatanya saja. Jadi tidak bisa mendownload. Benar-benar istilahnya keamanan data dan apresiasi terhadap intelektual ide-ide data itu sangat terjaga di RIN gitu. Semisal Ibu selaku peneliti sudah menemukan data yang cocok, bisa langsung request akses dan pemilik data yang akan meng-grant aksesnya. Tapi semisal tidak ada di RIN atau tampil di website LIPI lain, itu Bapak Ibu bisa langsung connect atau kontak ke yang terkait, website terkait, kemudian bisa langsung mengikuti alur dari kontaknya, bagaimana bisa mengakses data tersebut. Begitu Bu Ervina. Makasih Mbak Madia. Berarti sedikit berbeda dengan BPS ya. Kalau BPS kan ya sih memang mereka juga nggak ngasih akses langsung, tapi ketika kita email gitu, tolong kami butuh data gini-gini tapi untuk keperluan penelitian gitu. Biasanya sih mereka langsung ngasih juga gitu. Kalau ini berarti nggak semua data bisa kita akses berarti ya Mbak yang dari LIPI ini ya? Iya betul Bu. Jadi kalau sifatnya bedanya dengan BPS, datanya itu biasanya kan memang sesuai request ya. Tadi misalnya data kependudukan tahun sekian.
Dan itu ada persyaratannya juga kan ya Bu ya, itu pun datanya sudah, karena sifatnya memang langsung grab data, itu berarti data yang masih data utama primernya kan. Tapi jika nanti untuk penelitian, biasanya datanya itu sudah terolah sesuai visi kita dari tujuan penelitian itu. Jadi pasti sudah dikotak-atik, di cleaning, ada perubahan dan lain-lain. Itulah yang nanti akan disimpan di RIN. Begitu Bu. Terima kasih Mbak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya kembali. Kemudian mengingatkan untuk mengisi link absensinya yang sudah dikirimkan panitia di chat box. Silakan teman-teman bisa diakses. Kemudian sambil menunggu, karena masih ada waktu, mungkin tadi sempat dibahas ya Mbak Reni terkait dengan login gitu. Nah, seringkali kita itu memang mudah gitu login ke website tersebut. Ada kalanya kita bisa daftar dengan Gmail dan sebagainya gitu. Namun untuk RIN sendiri, aksesnya apakah kita login dengan Gmail yang tadi saya sebutkan atau harus ada syarat-syarat tertentu gitu Mbak Reni? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Terkait pembuatan akun, sebenarnya untuk pihak eksternal sendiri tidak ada persyaratan khusus, apalagi misalnya yang sifatnya individu ya. Kalau afiliasi mungkin misalnya perlu menggunakan email yang afiliasi gitu belakangnya. Tapi kalau misalnya benar-benar individu mahasiswa yang melakukan penelitian, kita juga pun perlu mengecek background dari si pemilik datanya yang akan membuat akun atau mengajukan data first. Itu emailnya pun nanti akan ada verifikasi, maksudnya istilahnya verifikasi untuk login gitu ya. Jadi secara pribadi otomatis. Tapi kalau untuk background, kita memang untuk background pengajuan data first saat ingin melakukan penelitian itu perlu kita cek backgroundnya, apakah dia benar mahasiswa dan memang benar sedang melakukan penelitian. Lalu bahwa nanti di RIN itu tidak akan ada data yang sifatnya non penelitian. Misalnya nih ada yang iseng nyimpan data film, istilahnya kan apapun bisa di-download ya. Data film, kemudian data yang tidak ada dalam konteksnya penelitian sama sekali. Kecuali mungkin misalnya data peneliti Korea gitu mungkin ya, tapi mungkin ada beberapa film dia meneliti tentang film mungkin bisa jadi bahannya. Tapi kalau misalnya ternyata hanya untuk menyimpan data yang sifatnya karya, bahkan itu pun kita perlu mengecek bahwa itu benar orangnya berafiliasi melakukan penelitian atau tidak. Jadi itu benar-benar kita jaga bahwa repositori ilmiah nasional diperuntukkan untuk data-data penelitian gitu, bahkan bukan karya. Misalnya ada yang mengupload artikel tulisan dia, artikel jurnal yang diterbitkan di jurnal X, itu kita akan menanyakan apakah ini memang benar data. Jika tidak, tolong dihapus atau disimpan di repositori yang memang berhubungan dengan repositori karya gitu. Jadi apalagi misalnya ada yang melakukan literatur review, misalnya mengambil 20 artikel, kemudian 20-nya disimpan di situ. Itu bukan sifatnya data yang intelektual ya, kita bilang hasil intelektual bukan, tapi jika diolah, direview menjadi satu dokumen Word atau PDF, hasil review ke-20-nya itu baru kita bisa terima bahwa itu adalah data intelektual hasil pemikiran kita. Karena sifatnya kita juga menjaga copyright dari si penulis. Semisal ada yang menyimpan 20 artikel itu kemudian dipublish, itu akan menyalahgunakan misalnya vendor atau penyedia jurnal yang menutup akses terhadap artikel tersebut. Jadi kita memang sangat hati-hati apalagi untuk mempublish data. Maka dari itu tadi ada segitiga yang di bawahnya itu deposit data, kemudian publish dan sharing data. Khusus deposit data kita mewajibkan karena itu sifatnya memang
untuk dokumentasi dan preservasi. Tapi untuk publish dan sharing kita tidak mewajibkan dan sifatnya opsional karena itu pun harus melewati istilahnya quality control untuk mempublish datanya. Maka dari itu jika teman-teman ada yang tidak melihat TRIN, ada yang tidak lengkap atau datanya juga tidak seeksplorasi dataset lainnya, itu bisa saja kemungkinan bahwa datanya masih ongoing di bawah permukaan dan memang close access karena informasi publik tadi. Begitu sih. Makasih Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Mbak Reni. Oke, mungkin teman-teman bisa bertanya satu kali pertanyaan lagi, silahkan. Dan bagi yang belum mengakses link absensi, boleh diakses ya teman-teman. Karena untuk sertifikat. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Tunggu sampai 14.32 mungkin. Kalau saya yang nanya balik boleh nggak? Boleh, silakan Mbak Reni. Jadi tadi kan saya melihat bahwa kelas literasinya sudah cukup banyak dilakukan ya bertahap dari gimana kita mengenal metode penelitian dan lain-lain. Nah kira-kira tahapan, maksudnya kelas literasi ini nantinya akan dijadikan bahan untuk penelitian lanjutan atau jadi dasar upgrading skill teman-teman di sini atau gimana? Kira-kira Mbak Anissa mungkin? Maksudnya yang agenda kita di kelas literasi gitu, Mbak, atau penelitian yang sedang kita lakukan? Iya, jadi saya juga tertarik sama tahapan kelas literasi teman-teman yang ada satu terkait metode penelitian, kemudian gimana plagiarisme ya kemarin ya. Itu memang untuk jadwal atau agenda upgrading skill teman-teman di lab HI atau gimana? Karena memang cukup inline dengan gimana kita upgrading skill para peneliti di sini. Oh iya, kalau mungkin nanti teman-teman di sini yang bergabung di kelas literasi bisa menambahkan ya. Kalau yang saya tahu selama ini gitu ketika mempelajari beberapa hal di kelas literasi, memang sasarannya itu untuk upgrading skill kita ya, terkhusus mahasiswa Universitas Pasundan itu sendiri gitu. Karena jujur banyak sekali gitu mahasiswa yang memang masih minim gitu terkait akses atau akses data-data informasi untuk penelitian yang memang menunjang karya-karya mereka, begitu Mbak Reni. Mungkin seterusnya juga bisa di-linkkan mungkin agar bisa menjadi suatu data yang bisa diakses oleh semua publik mungkin. Silahkan Teh Lutfina atau Teh Fani barangkali mau menambahkan. Kalau saya kemarin baru ikut yang plagiarisme itu Mbak, pertama. Apa 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya? Ya, kemarin yang kedua ya, minggu yang lalu. Ini mungkin nanti bisa di-share ya Mbak Reni materinya. Mbak Vina, ya, bolehkah materi tadi di-share? Qadarullah tadi saya telat bergabung. Boleh nanti saya share lewat grup WhatsApp. Jadi memang Mbak Reni ini tuh pertemuan kelas literasi itu memang dikhususkan awalnya memang untuk mahasiswa. Nah, sebenarnya kita juga ingin ada output bagi rekan-rekan yang mengikuti kelas literasi kita kali ini karena selain pemaparan narasumber, mungkin jadi si pesertanya itu dapat membuat sebuah karya ilmiah gitu. Nah, harusnya sih kita tuh bisa lihat karya-karya dari peserta agar narasumbernya itu bisa mengecek gitu. Apakah peserta-peserta
itu sudah bisa membuat karya ilmiah dan melalui tahap-tahapan setiap pertemuan kita. Nah, memang pertemuan-pertemuan itu ada tema-tema khusus yang semoga akan menambah skill para peserta kelas literasi gitu. Nah, kita juga nanti selanjutnya akan ada kelas literasi dengan tema reference manager. Nah, jadi kelas literasi itu sudah seperti yang Pak Taufik bilang tadi, kelas literasi itu sudah ada mungkin 5 kali pertemuan lebih, Mbak, gitu. Sudah dibuatkan timeline-nya mungkin ya terkait dengan pembelajaran kelas literasi. Begitu Mbak Reni. Mungkin yang belum bergabung di grup WhatsApp bisa lihat linknya di Instagram HI Unpas. Dan kita juga setiap pertemuan itu selalu merecord agar peserta yang berhalangan hadir atau misalnya selalu mengikuti kelas literasi tapi pertemuan keduanya tidak bisa mengikuti misalnya, itu juga bisa ditonton kembali di YouTube HI Universitas Pasundan. Nah, iya betul. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan mencatat atau baru join-nya di pertengahan diskusi, itu bisa diakses di YouTube Universitas Pasundan, HI Universitas Pasundan, begitu. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah berlanjut ya teman-teman, jangan lupa diisi link absensinya. Kemudian kalau misalkan tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Nisa bisa bukan menyimpulkan, mungkin lebih ke menangkap gitu ya, menangkap diskusi pada kesempatan kali ini gitu dari semua pertanyaan yang ada gitu ya. Tadi banyak ya yang dijelaskan oleh Mbak Reni, rasanya tidak akan langsung hari ini gitu tertangkap kalau misalkan belum dipelajari kembali gitu untuk Nisa itu sendiri. Nah, untuk tadi kesimpulan dari semua pertanyaan yang ada bahwa memang karena ini bahasannya terkait data manager ya, karena memang benar-benar di-manage gitu, benar-benar dikelola dengan baik. Dan untuk tadi kesimpulan dari Bareni sendiri, untuk penelitian yang bagus itu memang membutuhkan data yang bagus. Nah, tujuan dari RIN tadi itu ya salah satunya memang untuk memfasilitasi baik itu peneliti ataupun orang yang akan mengakses penelitian tersebut itu dengan mudah, begitu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin akan tergambar nanti ketika kita sudah mengakses link dari RIN tersebut seperti itu. Dan saya juga mau mencoba gitu biar lebih tergambar gitu, apalagi menunjang karya ilmiah di semester akhir ini gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Reni udah share ilmunya yang jujur saya pribadi baru tahu gitu ya, mungkin teman-teman juga demikian. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali teman-teman, atau misalkan nanti pembicaranya lagi-lagi Mbak Reni bisa gitu ya Mbak Reni. Atau nanti chat pribadi bisa. Ya begitu ya Mbak Reni. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya pada diskusi kita kali ini. Kemudian saya mungkin ucapkan alhamdulillah karena sudah selesai diskusi kita kali ini, dan selamat sore serta selamat mengerjakan aktivitas kembali, dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mbak Reni. Bapak Ibu dari HI. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih ya Mbak Reni. Maaf nek nanyanya banyak. Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman HI Unhas. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.